Siap. Tadi sebetulnya ingin saya sampaikan di sini itu adalah apa yang kemudian sedang saya kerjakan bersama beberapa rekan di Indonesia, di Jogja begitu ya. Nah, tentu tadi teman-teman melihat Langkat di Sumatera Utara dan juga ada Kabupaten Bangka di Bangka Belitung, gitu ya. Nah, mengapa ini saya minta kalian sampaikan? Karena semestinya kalau misal teman-teman baca Langkat, terus baca Bangka, kalau Bangka jelas ya bekas tambang timah atau nikel juga. Terus kemudian kalau misal Langkat, Langkat itu lebih kepada kejadian penimbunan suspensi, ya. Nah ini adalah salah satu bagaimana cara untuk kemudian merepresentasikan hasil dari kajian dinamika wilayah pesisir. Salah satunya adalah mengkaji kaitannya dengan erosi dan akresi. Dan sebetulnya cara ini juga menjadi jawaban bagaimana semestinya teman-teman itu melakukan kajian dengan DSAS kemarin. Jadi sebetulnya DSAS itu adalah salah satu cara yang paling konservatif gitu ya. Cara yang kemudian bisa teman-teman dapatkan untuk memperoleh perubahan garis pantai. Tapi kemudian dengan cara yang akan saya sampaikan sekarang, itu adalah cara paling otomatis sejauh ini. Gitu ya, paling otomatis sejauh ini. Nah, berikut adalah beberapa hasil, gitu ya. Beberapa hasil dari pemetaan potensi akresi dan erosi menggunakan normalized difference wetness index atau NDWE, gitu ya. Nah, NDWI ini kemudian saya proses menggunakan yang namanya Google Earth Engine. Jadi sebetulnya teman-teman kemarin kalau nggak mau repot gitu ya, itu bukan kemarin maksudnya, tapi apabila metode yang teman-teman kemarin lakukan dengan DSAS kemudian ingin kalian implementasikan ketika kalian bekerja, tapi kalian nggak banyak waktu, nah GEE itu menjadi salah satu alternatif. Bagaimana teman-teman itu bisa membedakan mana itu erosi, mana itu akresi, dan berapa pertambahan jumlah erosi maupun akresinya. Gitu ya. Nah, ini adalah RGB imageries atau citra satelit yang sesuai dengan visualisasi atau true color. Terus kemudian ini adalah potensi dari NDWI itu sendiri. Terus kemudian ini adalah hasil dari NDWI, tapi kemudian saya buat menjadi binary code of the raster picture. Nah, dengan binary code seperti ini atau kode binari untuk nilai pixel, itu berarti kan intinya cuma 2 ya, karena binari, yaitu 1 dan 0. Nah, 1 ini kemudian merepresentasikan luas daratan dan 0 di sini adalah merepresentasikan luas lautan atau tubuh perairan. Nah, kemudian saya dapatkan perhitungan seperti ini, teman-teman. Semoga bisa dilihat. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, semoga tadi ikut membaca Langkat dan Bangka karena akan sangat relate dengan ini. Nah, saya menggunakan 10 tahun dengan loncatan 3 tahun, persis seperti apa yang teman-teman buat sebenarnya. Tapi kemudian saya tidak lagi menggunakan DSAS, tapi saya menggunakan Google Earth Engine. Nah, di sini diketahui bahwa luas AOI yang pertama, luas AOI-nya itu 66,74 km persegi. Gitu ya. Nah, di 2013 luas daratannya itu 23,01. Berarti kan sekitar
setengah, kok sih, setengah lebih dikit, gitu ya, setengah dari total AOI. Nah, kemudian di 2017 ternyata terjadi penambahan luas daratan sebesar 1,80 yang pada akhirnya total luasan daratannya itu adalah 29,81. Nah, kemudian saya kembali lagi masuk ke tahun 2022 untuk mencari perubahan atau dinamikanya, ternyata makin terjadi penambahan daratan sebesar 1,68. Seperti itu. Nah, cara seperti ini adalah salah satu upaya dalam rangka teman-teman menunjukkan hasil dari perhitungan erosi maupun akresi. Nah, kemudian saya coba di sini menampilkan gitu ya grafik atau tren perubahan penambahan daratan tersebut di Kabupaten Langkat. Ternyata berdasarkan garis linear terjadi yang namanya peningkatan tren terjadinya akresi di Kabupaten Langkat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di Langkat itu bisa berpotensi untuk terjadi akresi? Jadi kalau misal kita ngomongin sedimen gitu ya, sedimen laut utamanya atau sedimen wilayah coastal itu tidak akan terlepas dari yang namanya morfodinamika dan hidrodinamika. Morfodinamika dan hidrodinamika. Nah, tadi morfodinamikanya sudah kita lihat ya, bahwasanya secara morfodinamik terjadi perubahan seperti ini. Terjadi perubahan seperti ini, terus kemudian itu secara morfodinamik. Nah, secara hidrodinamik seperti apa, teman-teman? Nah, secara hidrodinamik, barangkali teman-teman bisa melihat tabel karakteristik oseanografis dengan potensi erosi dan akresi wilayah Kabupaten Langkat. Gitu ya. Jadi apa yang kemudian terjadi di wilayah coastal itu tidak bisa kemudian dilepaskan dari apa yang akan atau yang sedang terjadi di oceanografisnya. Gitu ya. Nah, beberapa parameter yang kemudian untuk mendukung justifikasi akresi yang terjadi di Kabupaten Langkat atau kita sebut sebagai deposisi gitu ya. Nah, di sini ada rentang kecepatan angin. Ada yang tahu kenapa saya menggunakan rentang kecepatan angin atau median kecepatan angin atau rata-rata kecepatan angin untuk perhitungan erosi dan akresi? Ada yang tahu? Atau perlu saya ulang? Karena mempengaruhi gelombang, Pak. Betul, karena mempengaruhi gelombang gitu ya. Semakin tinggi gelombang, semakin miring gelombang, semakin panjang gelombang, maka peluang gelombang ini untuk dapat bersifat erosif terhadap daratan di depannya itu makin tinggi. Gitu ya. Nah, median, kenapa kemudian itu saya tulis rentang? Karena dari data sekunder saya menemukan suatu kesulitan gitu ya ketika menggunakan data NOAA. Jadi memang perlu manual dalam melihat data atribut tabel dari data NOAA. Akhirnya saya membuat rentang kejadian yang tercatat anginnya itu 3-17. Mungkin orang melihat lah ini kok dinamik banget. Ini kok dinamik banget begitu ya. Kejadian pencapatan angin ini kok dinamik dari 7-17. Nah, kemudian saya cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 10 dan ternyata rata-rata kecepatan anginnya itu adalah 10. Nah, barangkali dari sini itu kita perlu yang kemudian menambahkan informasi dari data-data oceanografis itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh rata-rata kecepatan angin 10 km per jam. 10 km per jam. Ya, kemudian dengan rata-rata kecepatan angin seperti itu,
Maka ketika saya cocokkan dengan skala B4, ketemu dengan rata-rata tinggi gelombang sebesar 0,6 meter. 0,6 meter tinggi gelombang. Nah, dari data NASA juga, dari data NOAA, saya kemudian memperoleh rentang periode gelombang atau waktu atau jarak tempuh gelombang dari puncak 1 ke puncak 2. Nah, itu rentangnya adalah 3,6 sampai 6,5. Nah, di sini tentu teman-teman melihat satu kejanggalan yang lain. Ketika tadi kita sudah mendiskusikan kejanggalan untuk nilai rentang kecepatan angin. Nah, di sini kejanggalannya adalah lebih dari hampir 50% perbedaannya. Ya, dari mulai 3,6 sampai 6,5. Ya, nggak masalah karena memang kondisi data sekundernya itu seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mencari median periode gelombang yakni sebesar 5,2 dan rata-rata periode gelombang atau detik itu sebesar 5. Gitu ya. Dan kedalaman lautnya adalah 5 meter. Dari seluruh informasi ini, maka teman-teman dapat menjustifikasi bahwa lokasi akresi yang ada di Kabupaten Langkat itu gelombangnya cenderung konstruktif atau agresif. Jadi bukannya erosif, tapi malah konstruktif. Jadi ada peluang untuk penambahan daratan secara alami. Gitu ya. Nah, kemudian penambahan daratan ini semestinya bisa dimaknai secara baik gitu ya. Bahwa kemarin kita sudah diskusi kaitannya dengan PP nomor 21 tahun 2022 tentang ekonomi mangrove. Gitu ya. Nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon. Maka ketika kita susun gitu ya, ketika kita komparasikan dengan PP atau undang-undang Undang-Undang nomor 21 tentang 2022 tentang tata kelola nilai ekonomi karbon itu tadi, maka kita bisa ngitung gitu ya. Kita bisa ngitung peluang ekonomi dari penambahan daratan tersebut. Gitu ya. Kemarin kita juga sudah diskusi masalah besaran karbon buryal yang dapat diterima di suatu daratan di lingkungan pesisir yang kemudian kemarin kita sebut sebagai heksa karbon buryal. Gitu ya. Nah, di sini saya juga berusaha untuk ngecek dengan cadangan karbon wilayah pesisir sebagian Kabupaten Langkat. Maka terlihat di sini teman-teman bahwa besaran nilai penjerapan karbon itu 50 sampai 90. Nah, dari data ini sebetulnya teman-teman sudah bisa langsung jadi satu skripsi gitu ya. Bisa langsung jadi satu skripsi atau satu publikasi untuk pengganti skripsi. Nah, kalau begitu mari kita coba menuju ke Bangka Belitung. Nah, di Bangka ternyata kondisinya adalah abrasif, teman-teman, atau erosif. Nah, kenapa bisa erosif? Tentu kita perlu melihat dari karakteristik oceanografinya. Yang namanya kita ngomongin coastal, itu nggak mungkin bisa lepas dari wilayah perairan laut di nearshore zone atau zona dekat pantai. Nah, ternyata dari apa yang terjadi di Bangka, ketika dikomparasikan dengan apa yang terjadi di Langkat, itu berbeda 180 derajat. Makanya kemudian kenapa di Bangka ini lebih erosif, karena satu, rentang kecepatan angin cenderung lebih dinamik. Tadi kan dari 3 sampai 17, ini 3 sampai 19. Kemudian mediannya masih sama 10, tapi kemudian rata-rata kecepatan anginnya adalah 11,54 atau lebih tinggi 1,54 km per jam. Gitu ya. Nah, rata-rata tinggi gelombang dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 11,54 atau 1,54 lebih besar dari kecepatan angin di Kabupaten Langkat, di Kabupaten Bangka ini ternyata dengan kecepatan tersebut
atau 1,54 lebih banyak, lebih cepat daripada yang terjadi di Langkat. Namun ternyata di Bangka ini rata-rata tinggi gelombang dengan pendekatan Beaufort scale itu mencapai 1,2. Rentang periode gelombangnya pun cukup pendek gitu ya. Yang akhirnya teman-teman bisa membayangkan dengan tinggi gelombang 1,2 meter, tapi teman-teman hanya mendapatkan periode gelombang itu hitungan detik, sekitar 3-6 detik. Berarti kan cepet ya tipe gelombangnya. Maka di sini kita hasilkan, mohon sebentar ada telepon. Iya, saya lanjutkan teman-teman. Nah, ternyata apa yang terjadi di Bangka ini cenderung kondisinya abrasif atau erosif gitu ya. Mungkin saya tulisnya di sini. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin abrasi itu murni yang kemudian erosi disebabkan oleh air. Tapi tentu teman-teman tadi sepakat bahwa pengurangan daratan yang terjadi di pesisir itu tidak murni abrasif, tapi ada pengaruh dari dorongan angin, energi potensial angin yang kemudian berubah menjadi energi kinetik pergerakan lateral massa air, gitu ya. Makanya kemudian saya lebih prefer ketika teman-teman menggunakan istilah erosif untuk mewakili istilah abrasi di
wilayah pantai. Dan kemudian ternyata juga abrasi yang kemudian atau erosi yang terjadi di Bangka ini, yang kemudian ternyata coverage vegetasi pantainya itu sangat minim, ternyata juga diikuti dengan potensi penjerapan karbon di wilayah pantai yang juga minim. Kalau tadi teman-teman melihat yang terjadi di Langkat, bahwa rentang cadangan karbon wilayah pesisirnya itu 50-90, maka yang ada di Bangka ini cuma 50-60 gitu ya, ton per hektar. Teman-teman bisa melihat bahwa ronaknya itu cenderung lebih cerah, lebih terang gitu ya. Tapi kemudian kalau kita melihat di Rona Kabupaten Langkat itu cenderung lebih gelap karena ternyata memang di sana coverage vegetasinya itu lebih padat gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat bedanya ya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka tadi, maka lebih padat di Kabupaten Langkat. Nah, sebetulnya masih banyak gitu ya yang kemudian saya kerjakan di bidang ini. Di sini ada Demak gitu ya. Ada Demak, terus kemudian saya juga turut mengerjakan di Kabupaten Brebes. Ini teman-teman bisa melihat Brebes bahwa ternyata di sini lebih parah lagi. Di Brebes ini penambahannya luar biasa banyak ya. Luar biasa banyak, dan teman-teman bisa kemudian memvisualisasikan seperti ini, tapi saya menggunakan GEE. Dan kalau misal teman-teman mau skripnya, kita nanti bisa berbagi. Nah, mungkin itu teman-teman update informasi yang bisa saya share kaitannya dengan apa yang terjadi di Kabupaten Langkat dan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka. Gitu ya. Bahwasanya sebetulnya dinamika wilayah pesisir itu sangat kompleks gitu ya. Dari mulai bagaimana rona awal lingkungan pesisir tersebut, apakah dia itu fully covered by vegetation atau dia benar-benar kebuka seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi meteorologis sekitar, bukan klimatologis tapi meteorologis. Kenapa bukan klimatologis? Karena kita hanya bicara wilayah sempit. Teman-teman bisa melihat bahwa Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Bangka itu ya sebetulnya satu kesatuan kepulauan gitu ya, Kepulauan Sumatera. Dan sama-sama di sisi timur, di sisi timur Sumatera. Tapi ternyata kondisi meteorologisnya berbeda. Meskipun sebenarnya kalau misal kita tarik kepada kondisi klimatologis, maka mereka masih masuk dalam wilayah tropis. Tapi ternyata secara aspek meteorologis benar-benar berbeda. Nah, apa yang kemudian menunjukkan perbedaan tersebut? Tadi sudah kita lihat bagaimana kecepatan angin, dinamika kecepatan angin itu sungguh berbeda antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Bangka. Yang akhirnya menunjukkan atau kemudian mengakibatkan perbedaan pada aspek hidrologinya. Tadi meteorologi, sekarang hidrologinya, yaitu pada aspek hidrodinamik. Yang kemudian hanya berbeda 1,54 km per jam kecepatan angin. Kalau misal teman-teman jalan pakai motor 1,54 itu kan pasti lambat banget ya. Tapi ternyata konversi energi potensial angin sebesar 1,54 itu diterima permukaan air laut dengan imbas 2 kali lipat tinggi gelombang yang terbentuk. Tadi sudah melihat bagaimana kecepatan angin di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Bangka yang selisihnya cuma 1,54, tapi tinggi gelombangnya itu bisa 2 kali lipat di Kabupaten Bangka. Maka dari itu tidak heran apa yang terjadi di Kabupaten Bangka itu cenderung erosif. Nah, sebelum kita tutup gitu ya, karena saya tadi cuma bisa 45 menit, sebelum saya tutup, saya mau nanya kepada teman-teman, volunteering aja biar cepat gitu ya.
hasil yang teman-teman baca tadi seperti apa kaitannya dengan pesisir yang terjadi di dua kabupaten ini? Izin Pak, kalau dari yang kami baca tadi, saya sendiri tidak ada yang menemukan permasalahan terkait yang Bapak sampaikan sekarang. Lebih banyak mengambil, kalau di Bangka itu lebih banyak mengambil karena faktor penambangan. Betul. Begitu Pak, bukan karena faktor meteorologinya. Siap, siap. Ya, jadi karena memang faktor penambangan ini tadi yang relate dengan faktor pertama, yaitu coverage daratannya. Apakah dia fully coverage by vegetation, atau kemudian dalam tanda kutip telanjang bulat seperti apa terjadi di Bangka. Karena Bangka itu kasusnya banyak sekali lubang-lubang yang ditinggalkan gitu ya. Yang kemudian banyak sekali daratan-daratan yang terekspos oleh tanah-tanah mineral. Nah, tanah-tanah mineral ini kemudian ya jelas tidak subur. Nah, lahan-lahan bekas tambang itu kan digali, kemudian diosak-asik gitu ya bahasa Jawanya, yang kemudian bahan organik yang lebih rentan, bahan organik yang lebih remah itu terlindi atau dia terfilter keluar. Maka ya susah kalau wilayah Bangka ini kaitannya dengan dinamika pesisir itu bisa tercoverage atau tertutupi vegetasi secara penuh dan secara cepat. Itu akan susah. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa permasalahan pesisir di Indonesia. Nanti kita akan cocokkan dengan apa yang kemudian teman-teman sudah kerjakan di DSAS gitu ya. Apakah dengan cara otomatis Google Earth Engine ini lebih enak daripada DSAS? Teman-teman kalau ada yang mau minta script Google Earth-nya, Google Earth Engine maksud saya, nanti saya kasih gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Swadi, saya sudah volunteering. Mohon maaf kalau hanya bisa satu SKS, selepasnya silakan teman-teman baca sendiri lagi seperti yang sudah teman-teman lakukan untuk Kabupaten Bangka dan Kabupaten Langkat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jangan lupa validasi. Baik, Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam.